Kalau bachelor kita diem itu masih mungkin bisa nyaman lah selama kuliah. Misalnya kita dapat ilmu terus bisa ngerjain dan sebagainya. Ya Master gitu ya. nggak bisa sama sekali. Kitanya benar-benar harus aktif, mau aktif ke profesor, kita nanya-nanya ke asisten profesornya, kita, ya, dalam artian dosen, atau ke teman kita untuk ajak diskusi bareng dan lain sebagainya. Nah, Azmi bilang waktu S1 di awal-awal pindah ke sini dapat beasiswa ya. Boleh cerita nggak itu beasiswa apa dan cara dapatnya bagaimana dan jumlahnya kira-kira berapa? Ya. Silakan. Jadi beasiswanya itu, beasiswa pas S1 saya itu namanya Deutsche Stipendium. Deutsche Stipendium itu memang beasiswa dari Kementerian Pendidikannya Jerman. Ya untuk yang nggak tahu stipendium itu artinya beasiswa dari situ Jerman, jadi beasiswa Jerman ya. Betul, beasiswa Jerman. Dari itu cuman dia itu memang kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang mau ngebayarin. Saya waktu itu kebetulan dibeasiswain oleh perusahaan namanya TUV Nord. TUV itu kalau di Indonesia juga ada itu perusahaannya, Terkenal banget kan. terkenal ya. Nah terus jadi waktu itu dibiayain dalam tanda kutip 50% dari biaya hidup kita. Jadi 50% biaya betul, hidup. betul. Jadi Tapi standar Jerman. standar Jerman. Okay. Jadi waktu itu dapat 360 per bulan, 360. Selama berapa semester? Selama 1 tahun. 1 tahun. Selama 1 tahun. Alhamdulillah juga. Alhamdulillah lumayan. Makanya dia waktu itu nggak kerja. Iya. Itu juga alasannya. Betul, betul. Jadi waktu itu masih bisa fokus ke kuliah. Terus juga cara daftarnya nggak ribet, jadi relatif nggak ribet. Daftarnya itu hanya tinggal isi formulir, kemudian kasih ke service center di universitas masing-masing. Jadi itu semua di universitas di Jerman tuh bisa, termasuk EVA ataupun UNI, bahkan yang lain-lain pun kayak misalnya musik atau ada juga betul mereka tuh ada. Nah kira-kira saya tahu memang kebanyakan persyaratan baik itu beasiswa atau apa itu selalu formulir. Nah, poin-poin penting di formulirnya itu apa? Ya, jadi formulirnya itu beserta ini ya, beserta tambahan yang lain. Nah, jadi formulirnya sih cuma isinya cuma sekedar nama, biasa lah ya, data diri, terus kemudian alasan apa kita yang mau dapetin beasiswa ini. Terus kemudian ya satu lagi kenapa kita dianggap pantas untuk dapat beasiswa ini, itu pertanyaan standar lah ya. Yang standar sama terakhir tuh diminta nilai kita. Jadi nilai jelek tidak berarti memutus kemungkinan untuk nggak dapat beasiswa karena banyak pertimbangan lain. Contoh nih ya, yang kemungkinan dapat besar beasiswa mau nilai jelek tapi misalnya kita disabilitas itu kemungkinan besar dapat beasiswa. Jadi ada skala prioritas juga dari si pemberi beasiswa itu. Nah, tadi sebetulnya saat melamar beasiswa ini kan dapatnya waktu semester 1 dan 2 ya. Berarti waktu masih studian kolej lamar ini atau gimana? Enggak, jadi ketika sampai di sini saya langsung searching nyobain. Sebenarnya searchingnya tuh pengen tahu kehidupan universitas. Kalau searchingnya tiba-tiba loh kok ada tentang beasiswa, kok ada tentang Deutsche Stipendium, terus dan gampang, nggak ribet gitu cara daftarnya. Biasanya kan beasiswa banyak. Dan untuk bachelor lagi ya. Untuk bachelor, karena beasiswa saya juga pernah dulu mau yang tadi ya disebut mau daftar yang ya dari Yayasan Islam itu ribet pendaftarannya, harus ini harus itu, terus ngasih rekomendasi ini surat tanda baik dari mana itu agak ribet. Tapi kan Deutsche Stipendium ini cuma tinggal ngasih formulir, terus kurikulum vitae sama kopi-kopi sertifikat lainnya, udah itu cukup selesai. Dan syaratnya harus sudah diterima di uni di Jerman ya. Betul, harus sudah terdaftar dulu. Oke, nanti mungkin Azmi bisa share kalau ada linknya, nanti bisa saya cantumkan di deskripsi box. Boleh, juga terkait hal ini biar semua orang juga bisa mendapatkan kesempatan untuk beasiswa ini. Betul. Karena beberapa waktu lalu teman saya juga nanya ada nggak sih beasiswa untuk semester 1. Sebelum saya diskusi dengan Azmi selalu bilang nggak ada. Padahal ada. Pertama dari setelah lulus studian college sendiri, kalau misalnya the best yang di Indonesia itu kan bisa sampai 3 untuk yang angkatan agung. Dan sekarang ternyata ada yang program Deutsche Stipendium ini. Dan ini tentunya akan buat senang para orang tua juga ya. Iya, betul. Mungkin ini Kang, saya kalau boleh ngasih sedikit saran terkait gimana sih nyari pilih jurusan master. Silakan. Jadi ada beberapa poin penting sih yang harus dipertimbangkan ketika mau memilih jurusan master. Karena satu memang bagus kalau misalnya mau ngikutin passion, kayak misalnya yang saya lakukan tuh bagus. Tapi
perlu banyak pertimbangan lain juga karena kita kan juga harus realistis ya dengan kondisi yang ada di sini. Ketika kita milih master itu artinya sudah masuk ke arah kita spesialisasi itu mau kemana gitu. Di Jerman biasa sudah kayak gitu, dan di sini memang nilai itu nomor 2 ketika kita daftar, jarang untuk jadi nomor 1. Biasanya cuma sebagai prasyarat administrasi aja kalau di beberapa perusahaan gede, tapi selain itu tuh hampir nggak pernah dipakai nilai. Yang paling penting itu adalah modul mana yang udah kita ambil. Jadi dianggap kita udah pernah bisa ini, udah pernah kerjaan ini, itu yang bakal jadi nilai paling besar untuk daftar pekerjaan, baik itu sebagai mau lanjut di industri ataupun di riset. Dan dan apa ya? Dan pilihan ketika untuk milih jurusan mata kuliah itu boleh dari satu interest, tapi juga perlu ada pertimbangan terkait industri perkembangan. Jadi sekarang itu kan memang kalau misalnya dilihat yang sedang jadi hot topic itu kan mobil listrik, terus juga artificial intelligence. Sebenarnya di dunia ini ya, di dunia teknik ya, saya kurang tahu kalau dunia lain, cuma dunia teknik itu. Terus kemudian juga green teknologi gitu. Ketika kita ngambil modul yang banyak bidang itu, kemungkinan besar juga kita untuk cari kerja lebih gampang. Dan itu juga nentuin buat nanti bukan cuma kerja tapi internshipnya juga. Karena itu susah. Dan nanti ketika kita ngambil misalnya lab atau pretesis atau tesis, itu juga sangat itu poin yang sangat menentukan. Jadi ketika milih tema, dan ini mungkin saya lupa kemarin pas bachelor itu belum jelaskan, ketika kita daftar untuk tugas akhir tesis ataupun bachelor tesis, itu sangat mirip dengan kita cari kerja. Jadi kita kalau misalnya apalagi kalau di perusahaan ya sama persis kayak nyari kerja, kita harus nulis CV, terus nulis motivation letter dan lain sebagainya. Tapi di Uni pun sama, jadi kita bakal diwawancara di interview pas kita daftar itu. Terus daftar itu ke profesor kan nanti. Betul, kalau misalnya di universitas di profesor atau kerja. Nah kemudian dari kalau misalnya sudah interview cocok, itu baru bisa oke. Tapi kalau misalnya enggak, kita harus cari lagi satu lagi. Dan ini mungkin sedikit cerita ya, sedikit sedih tapi lucu gitu ya. Jadi dulu tuh sebenarnya saya sudah dapat tema pas bachelor itu tentang fuel cell, gimana cara untuk mesin itu apa ya bahasa Indonesia, mengukur apa yang keluar atau yang masuk dari fuel cell itu hasilnya tema bachelor saya. Cuman waktu itu saya sudah deal sama pembimbingnya, tapi tiba-tiba minggu depannya saya di email sama pembimbing, ada satu perusahaan mau minjem alat yang saya mau pakai. Akhirnya saya harus di cancel karena dia bilang minjemnya 2-3 bulan. Terus akhirnya ya Allah, habis itu saya terpaksa harus nyari tema lain, tapi justru di situ muncul barokahnya karena akhirnya saya jadi dibimbing langsung sama profesor, di mana di Jerman itu sangat susah dibimbing profesor langsung. Dan dari situ saya banyak cara pikir saya yang sangat berubah, terutama terkait saintifik, karena langsung dibimbing sama profesor. Karena biasanya profesor karena dia bimbingnya orang S3 biasanya. Ya, dan juga pengetahuannya udah lebih banyak kan, knowledge-nya ya, dan banyak juga kadang mereka suka melihat dari perspektif yang beda. Betul. Itu yang sampai sekarang saya dapatkan kalau saya diskusi dengan profesor saya. Iya, betul. Ya, ini hal penting sekali. Terima kasih banyak udah menjelaskan hal ini. Nah, sekarang untuk di jurusan ASMI sendiri, program master itu ada berapa orang yang diterima? Pak Asmi juga pernah dengar misalkan ada yang lamar terus kita ditolak untuk masuk program master gitu. Dan terus cara berinteraksi dengan student yang lain pada level master ini apakah sama atau beda dibandingkan dengan saat S1? Bisa dijelaskan? Ya. Jadi kalau misalnya apakah saya pernah dengar yang ditolak, banyak. Oh, banyak juga. Biasanya karena apa? Biasanya tadi pertama karena modulnya tidak pas antara bachelor dan masternya. Kedua bisa jadi karena master itu relatif lebih sedikit ya studennya yang diterima juga, jadi memang sudah banyak. Jadi yang angkatan ASMI sendiri ada berapa orang?
Kalau master itu sangat susah diceknya berapa angkatannya karena nggak ada yang bareng. Karena dari awal sudah mulai dipecah Oh, kemana-mana. di Jerman tuh seperti itu modelnya Iya, ya. betul betul. Oh, Jadi jadi mungkin bisa aja ini cuma sendiri gitu ya iya, saat itu. Oh. bisa jadi. Cuman Tapi kalau pembukaannya semester per awal semester tetap kan sama. kalau itu digabung semua master di semua jurusan dan semua fakultas, masalahnya jadi saya nggak tahu Oke. juga. Cuman yang jelas yang bareng terus sama saya kurang lebih itu 5 orang. Jadi kurang Oke. lebih yang ngambil spesialisasi enggak sih, cuman jurusan atau pendalaman yang diambilnya bareng tuh 5 orang. Yang lain orang Jerman. Yang lain orang Jerman semua. Jurusan saya nggak ada orang itunya, orang luarnya, orang asingnya sedikit. Terus tapi relatif ini sih, relatif kalau master itu kalau sudah bisa sudah survive bachelor biasanya masternya survive Survive juga survive ya. juga. Cuman ya memang masuknya aja yang kadang tuh agak susah. Memang triknya itu eh, dan gini ya, kalau misalnya kita misalnya nih contoh ya di Uni Hannover. Uni Hannover itu kalau misalnya jurusan masternya itu terbatas orangnya, jadi tetap akan mengutamakan yang bachelornya dari Uni Hannover Oke. dan jurusannya sama. Jadi yang itu jadi pertimbangan juga kalau misalnya ternyata kebetulan tahun itu lagi banyak yang kayak gitu, kemungkinan yang dari luar kalau udah nggak ada tempat yang nggak diterima lagi gitu biasanya. Jadi benar-benar sangat tergantung dan contohnya itu arsitek tuh yang paling ribet katanya karena arsitek tuh tempatnya sangat terbatas Hmm. karena mereka kan harus disiapkan alatnya karena di Jerman tuh dalam tanda kutip si universitas punya kewajiban untuk menyiapkan alat-alat pembelajaran. Makanya jadi Hmm. arsitek tuh tidak bisa semuanya di apa ya dikasih gitu ya, Oke. gitu. Jadi karena mereka punya butuh banyak alat. Hmm. Nah gitu. Nah terus bagaimana cara kita berinteraksi? Apakah beda? Beda banget kalau yang saya rasakan ketika di master sama bachelor. Ketika master itu lebih kerasa kita berinteraksi itu secara profesional sama teman kita, Hmm. terutama yang baru-baru ya. Jadi memang tetap kita masih sama student lah ya, masih nyaman gitu. Nggak beda sama yang kolega di kantor. Itu Tapi yang lain itu dari Uni Hannover juga sebelumnya. Uni Hannover juga. Enggak, kalau saya teman saya maksudnya. Ah, teman yang lain. Teman saya banyak yang bukan dari Uni Hannover, tapi teman-teman saya yang dari yang bachelor bareng pun ada gitu, masih masih Oke. kontak-kontakan. Tapi yang banyak kan tuntutan itu ya tuntutan dari universitas, apalagi kemarin lagi pandemi. Kalau kita yang nggak kontak, ya kita nggak punya kontak. Karena kalau misalnya Hmm. offline kan masih ketemu ya. Kalau online ya gimana cara ketemunya gitu. Jadi makanya akhirnya kita kontak lah, kenalan gitu. Terus jadi juga kita tuh kalau bachelor kita diem itu masih mungkin bisa nyaman lah selama kuliah. Misalnya kita dapat ilmu terus bisa ngerjain dan sebagainya. Ya Master gitu ya. nggak bisa sama sekali. Kitanya benar-benar harus aktif, mau aktif ke profesor, kita nanya-nanya ke asisten profesornya, kita, ya, dalam artian dosen, atau ke teman kita untuk ajak diskusi bareng dan lain sebagainya. Hmm. Karena terutama itu seringkali perspektif yang didapat dari kita belajar ya, kita walaupun kita sama-sama belajarnya di ruangan yang sama, dengerin bareng, tapi cara nangkepnya mereka, cara nangkepnya kita bisa jadi beda. Hmm, Dan ya. di situ diskusi dan tukeran itu penting untuk bisa menyamakan dan oh ini ternyata dia mikirnya gini, oh ternyata kita mikirnya gini. Jadi juga dapat, kita juga dapat perspektifnya. Bukan hanya menyamakan tapi juga memperkaya Betul, memperkaya pengetahuan kita. dan pemikirannya juga Iya, ya. iya. Benar Kak. Tapi di sisi lain mereka juga lebih apa ya, lebih melihat kita tuh di master saya ngerasain lebih persaingannya tuh lebih kerasa. Kalau bachelor tuh lebih ke arah guyup gitu, guyup tuh apa ya bahasa Indonesianya tuh Bareng-bareng bareng-bareng gitu ya, kita satu nasib satu perjuangan. perjuangan gitu. Tapi kalau master tuh sudah mulai kelihatan karena mungkin ya sudah realistis bakal bareng nyari kerja contohnya mungkin. Jadi kompetitifnya itu saling ingin lebih baik dari yang lain atau bagaimana maksudnya? Betul. Jadi saling pengen lebih baik dari yang lain, walaupun tetap tetap baik ya, Pertemanan tetap pertemanan ya. tetap. Tapi ketika sudah mulai yang ininya, kadang suka untuk bisa dapet, misal dapet catatan orang tuh agak susah. Contohnya tuh nggak bisa asal minta doang, kecuali kita benar-benar dekat. Terus juga misalnya ketika kita minta nanya nih gimana sih cara untuk bisa dapet internship atau gimana cara mereka udah dapet, kadang tuh mereka nggak mau cerita Oke. atau kalau cerita sedikit-sedikit. Jadi memang sudah ada lah egonya sudah mulai keluar kalau di master. Mudah-mudahan Azmi tetap baik dan Amin.
Azmi tadi cerita tentang dapat beasiswa saat S1 dari Deutsche Stipendium. Kira-kira untuk S2 ada nggak? Dan kira-kira kalau yang udah dapat beasiswa dari DAAD bisa daftar lagi nggak? Oh iya, Silakan. betul, itu penting tuh pertanyaannya memang. Jadi pertama dulu saya jawab yang terakhir. Di Jerman aturannya adalah cuma boleh dapat satu doang beasiswa. Jadi nggak boleh ada Boleh yang double-double nggak boleh ya. double-double. Bahkan triple malah ya. Jadi kalau udah dapet ya D atau misalnya udah dapet dari yayasan, mau itu cuma 100 euro pun udah nggak boleh dapet yang lain. Tapi emang mereka tahu gitu maksudnya. Karena pasti untuk visa kan ditanya. Kan mereka saat udah di sini biasanya ngelamarnya atau gimana? Betul, jadi untuk perpanjang visa kita kan akan ditanya kita dibiayain oleh siapa. Oke. Nah, jadi di situ ada pertanyaan itu. Memang kalau misalnya kita punya ini ya, punya tabungan yang cukup, itunya nggak bakal ditanya. Itu tinggal nunjukin itu udah selesai. Masalahnya kalau kita memang bergantung sama beasiswa, biasanya kan kita nggak punya tabungan itu. Jadinya nanti bakal ditanya, dia bakal minta semua. Bisa nggak nakal gitu saat itu? Yang sejauh yang saya tahu, kalau misalnya nakal itu relatif agak bahaya karena ancaman deportasi. Konsekuensinya lebih berat ya. Konsekuensinya lebih berat, dan juga kalau kita lihat dari segi ininya dari segi kemanusiaannya, kasihan orang lain yang nggak dapet gitu. Jadi bisa jadi kan sebenarnya dia lebih butuh dibanding kita udah dapet, tapi yang lain lebih butuh. Bisa jadi itu sebenarnya buat rezekinya mereka tapi kita ambil gitu. Dan kita menuntut rezeki orang lain itu jahat banget. Betul, kasihan gitu kan. Dan terus kemudian tapi tadi Deutsche Stipendium kalau bisa di master bisa juga kita daftar. Jadi Deutsche Stipendium itu sebenarnya bisa setiap semester untuk bukan salah, setiap tahun itu bisa daftar. Cuman waktu itu saya 2 kali pernah kelewat, memang 2 kali kelewat. Dan kenapa? Maksudnya deadline-nya udah telat? Deadline-nya udah telat. Cuma dan pas yang lagi nggak kelewat, saya kebetulan nilainya lagi nggak bagus. Jadinya karena ada peserta nilai juga betul tadi ya. betul. Jadi nggak bisa nggak daftar waktu itu. Terus dan di master tuh bisa, cuman syaratnya itu adalah syarat untuk bisa daftar itu ya masih di namanya regular student site. Regular student site itu di semester yang waktunya tuh masih dalam waktu waktu optimal. Maksudnya waktu optimal. Waktu optimal. Jadi dari misalnya ya contoh bachelor itu di Uni Hannover rata-rata 6 semester. Dalam 6 semester ini itu masih boleh untuk daftar Deutsche Stipendium. Tapi misalnya kita udah masuk semester 7 itu udah nggak boleh. Gitu. Jadi memang harus di waktu 6 semester ini. Walaupun sebenarnya gini, yang bisa di sini regular student site itu hampir gak ada. Jadi di sini tuh kalau misalnya ada lulusan Jerman, biasanya lulusan Jerman itu lumayan sensitif terkait kalau ditanyain udah semester berapa, atau misalnya berapa semester kemarin selesainya, itu bisa agak sensitif. Itu bener-bener kalau di Indo dianggap rasis ya. Iya betul, karena memang di sini itu karena memang budaya sini juga ini perbedaan value juga. Di sini tuh orang nggak begitu mikirin semester. Karena yang penting banyak orang tuh berstrateginya tuh supaya dapat nilai bagus semesternya dipanjangin. Karena harus ngulang gitu mereka atau bukan, jadi tidak ngambil ujiannya. Ngambil ujiannya nanti aja belakangan. Misalnya boleh seperti itu boleh, nggak ada masalah di sini. Jadi sini sangat bebas. Jadi misalkan semester 1 mereka mengambil mata kuliah ini tapi ujiannya belum siap nih. Iya. Jadi bisa ngambil semester 5 semester 6 itu nggak masalah sama sekali. Walaupun udah ambil kuliahnya. Oh gitu. Iya. Ini menarik sekali nih. Kalau ada kayak gitu, kalau di Indonesia mungkin dulu saya ngambil gitu aja nih, banyak yang belum siap untuk memperbaiki nilai. Oke. Iya. Menarik, perbedaannya signifikan banget tuh. Betul. Mungkin ini juga kalau kata saya bisa jadi satu kekurangan, soalnya terlihat nggak fair untuk mahasiswa internasional lulus dari luar negeri yang nggak ada aturan seperti itu dan mereka dengan nilai seadanya untuk melamar ke Jerman dan ujung-ujung nggak diterima ya. Betul. Nah itu saya juga katakan ya, saya juga lumayan mengkritik ketika saya ngobrol sama kolega saya di institut itu, di mana nilai itu jangan terlalu jadi patokan karena bisa jadi tadi banyak hal itu kan. Tapi masalahnya orang sini itu sangat pragmatis, sangat banget pragmatis. Hanya benar-benar kalau misalnya urusan yang kayak gitu, apa yang ada hitam di atas putih. Bahkan saya pernah ngeliat pernah juga ngobrol dengan orang yang tukang koreksi. Di situ itu benar-benar tidak ada yang namanya nilai sodakoh tuh, nilai sodakoh. Jadi apa sih
dinaikin gitulah ya, dinaikin itu nggak ada. Jadi tadi nilai menaikkan nilai gitu, nilai cara ya gitu. Jadi walaupun udah nulis caranya panjang, secara konsep benar, tapi secara SOP-nya mereka salah, udah salah pokoknya. Jadi itu sangat berbeda. Saya tahu karena bapak saya juga dosen di Indonesia, gimana cara menilainya biasanya. Kalau konsepnya sudah benar, tapi ada sedikit kesalahan masih bisa dikasih nilai cara. Tapi kalau di sini tuh enggak, pokoknya dinilai sampai ujungnya itu. Step 1 apakah sudah benar hasilnya atau misalnya tidaknya caranya gitu ya. Itu kalau misalnya salah udah nggak dapat poin sama sekali. Kalau udah benar itu walaupun kalau dan kayak gini, jadi mereka tuh punya prinsip juga. Kalau misalnya sekali salah itu dimaafkan, 2 kali langsung hilang semua poinnya. Makanya itu sebenarnya sangat merugikan kita, dan tapi memang itulah budayanya sini dan kita nggak bisa ngapa-ngapain sebagai orang luar negeri gitu. Ya, mungkin akan saya potong nih. Tapi pengalaman saya sendiri, kalau saya mungkin ini profesor saya aja kali ya yang baik ya. Kalau di kehidupan nyata saat ada suatu masalah gitu ya terkait kerjaan bukan untuk ujian, profesor saya itu masih mentolerir dan bahkan bisa mengarahkan ini jangan seperti ini, jadi seperti itu. Tapi untuk ujian di universitas sendiri ternyata ininya beda ya. Betul. Strict banget. Saya juga kalau pas kerja sih gitu. Kayak gitu kan. Betul. Sangat lenius, tapi generally urusan universitas tuh sangat strict kayak gitu. Pantesan studentnya stres ya, sampai 6 minggu sakit. Oke, Azmi, kayaknya waktu juga ya, kasihan Azmi. Azmi, terima kasih banyak sekali lagi udah share. Mungkin insya Allah nanti di lain kesempatan kita ada topik lain mungkin terkait dengan topik penelitian Azmi atau interestnya Azmi ya. Mudah-mudahan Azmi masih mau share dengan kita semua ya. Selama boleh. Tentu saja, saya senang banget bisa bermanfaat juga buat banyak orang lain. Oke, semuanya terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini karena insya Allah akan berbagi banyak informasi yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.